Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi di tayangan Jundu Channel ini pada program kisah-kisah teladan ataupun sesuatu hal yang berfaedah dan bermanfaat buat sahabat Jundu di mana berada. Masih melanjutkan part sebelumnya, yaitu anjuran untuk bekerja sebagai ikhtiar untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi-nabi terdahulu juga bekerja. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan, karena bekerja itu pun juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan sunnatur Rasul. Sahabat Jundu di mana berada, masih banyak masyarakat kita yang masih awam, yang belum mengerti, yang dia memilih jalan ukhrawi tanpa memikirkan kehidupan dunianya. Alhasil ia kerjanya hanya di masjid aja, kemudian hanya ibadah aja, hanya ngaji dan lain-lain tanpa memikirkan kehidupannya. Alhasil dia hanya mengandalkan dari ketergantungan seseorang, seperti mengemis, seperti menunggu bantuan dari seseorang dan lainnya, dan itu tidak baik. Seperti yang ditegaskan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya ma'asyiral fuqara arfa'u ru'usakum. Wahai orang fakir miskin, angkatlah kepalamu, bekerja keraslah, karena banyak cara untuk berusaha. Jadilah penanggung diri sendiri, tidak memberatkan orang lain. Abu Salim mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi 3 pekerjaan di antara 3 orang. Satu orang itu untuk bekerja sebagai pengelola pekerjaannya, yang satu lagi untuk memasarkannya, dan yang lainnya sebagai fisabilillah, untuk berlaga di medan perang. Dan kebetulan Abu Saleh dia bagian di medan perang untuk perdamaian di perbatasan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu menganjurkan untuk orang-orang, untuk umatnya bekerja keras, menanggung dirinya sendiri. Kalau tidak bisa membuat untuk orang lain, minimal untuk dirinya sendiri, tidak memberatkan orang lain, tidak bergantung pada orang lain. Di sini perintah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Abu Ja'far, dari Abdullah Mubarak, beliau berkata, man taraka syuq zahabat maru'atuhu wa sa'a khuluqi. Barang siapa nih yang berhenti bekerja, berhenti berusaha di pasar ataupun di mana aja, zahabat maru'atuhu, akan jatuh wibawanya, ya, jatuh wibawanya, wa sa'a khuluqi, dan bejat moralnya. Akhirnya ya banyak tuh orang kalau udah berhenti bekerja, kemudian nongkrong-nongkrong ya, udah wibawanya turun, jadi jelek lagi biasanya. Tadinya sering nongkrong, kemudian kalau kerja rapi lagi, cakep lagi, berhenti ya udah begitu lagi. Ini kebanyakan pada umumnya seperti itu. Oleh karena itu, bekerjalah agar harga diri kita terpelihara dan tidak memberatkan orang lain. Dari Jabir Abdullah, Nabi Muhammad SAW sabda, dari Jabir Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang menanam tanaman atau pohon atau buah lalu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung atau binatang buas atau serangga, itu menjadi sedekah. Bahkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya hari kiamat tiba, sedangkan kamu memegang biji-bijian, maka tanamlah, laksanakan. Saking urgent itu, ya, saking urgentnya, saking disuruhnya, walaupun sampai mepet banget udah mau kiamat, masih megang bibian, tanam buru-buru. Insya Allah itu menjadi sedekah. Luar biasa, Masya Allah. Ada sebuah kisah dari Amashi Abul Muharrik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang pemuda lewat di depan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Mereka berkata, beruntung sekali pemuda ini jika kecakapan dan keterampilan ketangkasannya ini bisa dimanfaatkan untuk jihad fisabilillah, pasti sangat besar pahalanya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, in kana yusa ala abawani kabirani liya'inahuma fahuwa fi sabilillah, wa in kana yusa ala auladihi as-sighar fahuwa fi sabilillah, wa in kana yusa ala nafsihi liyastaghni 'anil nas fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, jika ia bekerja membantu kedua orang tua yang sudah tua, ia telah jihad fi sabilillah. Dan jika ia memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, ia juga termasuk jihad fi sabilillah. Dan jika ia bekerja untuk keperluan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta kepada orang lain, itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi bekerja di sini
kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan makna hikmah dari sini, kita udah tahu nih ilmunya. Jadi kalau kita bekerja agar terpelihara tidak meminta-minta, maka kita sedang melakukan jihad fisabilillah. Dan jika kita bekerja sebagai ayah nih, kita kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istri kita, niatin itu termasuk ada jihad fisabilillah. Makanya dari sudut pandang kita ini gimana? Nah, kecuali orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja untuk kebanggaan, keriaan, untuk mencari nama dan untuk kepopularitasan, maka ini nanti di yaumil kiamat Allah akan murka kepadanya. Dan ini termasuk bukan fisabilillah, tapi fisabilis syaitan. Ia termasuk terperangkap dari perangkapnya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mencari nafkah, kita bekerja, kita niatin, ini termasuk sunat Rasul. Kita sedang jihad fisabilillah. Makanya niat itu luar biasa, Masya Allah. Kita niatin segala niat yang baik-baik untuk mencari keridhaan Allah SWT, langkah demi langkah kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bekerja kita niatin untuk apa? Inti semua nih, kita semua niat bekerja untuk apa? Semua bergantung pada niatnya. Walaupun amalannya dunia menjadi amalan akhirat, tergantung kita punya niat untuk apa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah selalu mengasihi kepada setiap mukmin yang tekun bekerja, memenuhi nafkah keluarganya jika ia adalah seorang ayah, dan tidak suka atau tidak senang kepada orang yang sehat walafiat tapi pengangguran. Ia tidak beramal dunia dan juga tidak beramal akhirat. Udah nganggur, nggak ngaji, begitu bahasanya. Udah nganggur, nggak mau sholat, begitu dah bahasa entengnya. Nah, ini kacau deh. Kalau kita pengangguran, ya maaf ya, kalau kita yang belum bekerja lagi, masih usaha, lagi mencari-cari, nyari obyekan sono kemari, usahain tuh kita ngaji, usahain kita tetap beramal soleh. Insya Allah tuh dari keberkahan beramal soleh, nanti ada tuh petunjuk ini, petunjuk itu, sehingga ada jalan tuh dari Allah SWT untuk kita meraih pekerjaan yang mendapatkan rezeki yang halal thayyiban. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang Anda rasakan sih. Jadi waktu Anda lulus kuliah itu ya udah kita istiqomah aja tuh, istiqomah dalam keadaan beramal soleh dan kita mencari pekerjaan sesuai ikhtiar kita, dan alhamdulillah ada aja jalan tuh panggilan sono kemari dan kita masuk dah, begitu insyaallah. Jadi tetap istiqomah, dan setelah ada pekerjaan jangan mental kita pengajian, lebih tekun lagi. Ketika kita dapat gaji, kita bisa kasih orang tua kita bisa kasih nanti guru-guru pengajian kita, itu yang paling utama, sedekah pada guru kita. Ini bisa bantu-bantu dah syiarnya agama. Ketika acara maulid, acara dan lain-lain lah, banyak acara peringatan agama, sehingga gaji kita jadi berkah sesuai jalannya. Nanti kan kita bakal ditanya nanti di yaumil qiyamah, untuk apa dan dikemanakan tuh duit kita. Ada sebuah kisah yang menarik dari Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan seorang pengemis. Dari Anas radhiyallahu an berkata, ada orang meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang minta ini, apakah engkau tidak punya apa-apa? Kemudian dijawab, aku tidak punya apa-apa ya Rasul, hanya aku punya tikar yang aku duduki sebagai alas tidurku, dan aku juga punya sebuah piring yang aku jadikan fungsinya buat makan juga, buat minum juga, dan buat cuci kepala juga. Kata Nabi, bawa kemari barang-barangmu itu. Kemudian bawa tuh dua barang itu ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menerima dua barang itu, kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu adakah yang mau membeli ini barang? Kemudian sahabat yang lain membeli, aku akan beli itu 1 dirham. Kemudian diambil lagi barang yang satunya lagi, adakah yang mau membeli barang ini lebih dari 1 dirham? Ya Rasul, aku mau itu, aku beli 2 dirham. Kemudian Rasulullah memberikan uang dirham itu kepada orang yang meminta-minta itu tadi, dan berkata kepada orang itu, 1 dirham ini kau belanjakan untuk keluargamu, keperluan makanan dan minuman, dan 2 dirham ini kau pergi ke pasar dan belikan kapak dan bawa lagi kemari di hadapanku. Kemudian 1 dirhamnya dibelikan untuk kebutuhan makan dan minuman dan diberikan kepada keluarga, dan 2 dirham ini dia beli ke pasar dan dia beli kapak. Setelah dibeli kapak, dia balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasul, ini kapaknya. Kemudian Rasulullah SAW menerima kapak tersebut dan membuat gagangan dengan kayu. Kapak kan ada gagangan, itu Rasulullah yang buatin
pegangan kapaknya, kemudian diberikan lagi kepada orang yang minta-minta itu dan berkata kepada orang-orang itu, Rasulullah berkata, kau gunakan kapak ini, kau cari kayu dan kau jual, dan jangan kembali selama 15 hari. Akhirnya ini orang pergi, dikelakuin tuh apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Dia pergi ke hutan, dicari kayu, dijual di pasar selama 15 hari. Begitu terus. Setelah tepat 15 hari dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku dapat memenuhi kebutuhan keluargaku selama 1 hari ini dengan 10 dirham. Luar biasa, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada orang ini, alaysa khairul laka, usaha semacam ini adalah yang lebih baik bagimu, min antaji ayaumal qiyamah wa masalataka, daripada kau nanti di yaumil qiyamah sedangkan pekerjaanmu masih meminta-minta, fi wajhika nukta sauda, dan itu menjadikan wajahmu ada noda titik-titik hitam, la yamhuha illa nar, tidak akan hilang tuh kecuali dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta, berarti dia telah menorengkan noda hitam dia nanti di yaumil qiyamah, dan itu tidak bisa hilang kecuali dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua sahabat Jundu dimanapun berada, kita terlindungi dari sifat meminta-minta, dari pekerjaan meminta-minta, dari pekerjaan mengemis. Mudah-mudahan kita pelihara wibawa kita, kehormatan kita, harga diri kita dengan cara kita ikhtiar mencari pekerjaan, mencari ma'aish kita. Banyak cara kita untuk berusaha, apalagi sekarang luar biasa, Masya Allah, bisa berusaha dengan digital. Kalau dulu kan orang berusaha secara offline ya, sekarang bisa nih orang berusaha dengan secara online dan offline. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada dan termotivasi agar kita terus giat bekerja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.